Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita terpanggil oleh-Nya untuk memuji kasih setia-Nya yang selalu baru untuk kita. Sembahlah Tuhan, berilah kemuliaan dan pujian bagi-Nya. Berilah hormat kepada-Nya, Allah Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Semakin berat dan syarat beban yang kita hadapi akibat gejolak pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, yang membuat hati kita pilu sambil menunggu kapan berakhirnya musibah ini. Oleh karena itu, janganlah jemu-jemu, mari kita berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan, agar Tuhan menolong Indonesia dan dunia ini dari musibah pandemi COVID-19. Seperti tema minggu kita hari ini, memelihara kesatuan roh, marilah kita bersama-sama dan berseru dalam roh untuk memuji, menyembah Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Lakukanlah perintahnya sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh untuk ikatan damai sejahtera, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu Allah, dan Bapa dari semua. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Kuasa dan kekal untuk selamanya. Engkau telah membuka jalan kehidupan dan telah memanggil kami ke dalam terang-Mu. Berikanlah kepada kami iman dan pengharapan yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tolonglah kami, agar kami selalu sabar, rendah hati, lemah lembut, dan saling membantu, dan berusaha memelihara roh kesatuan oleh ikatan damai sejahtera. Kiranya Engkau mengabulkan permohonan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 119 ayat 1 dan 2. Hukum Tuhan pada minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini adalah hukum keempat dan artinya, ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu, menguduskannya. Apakah yang dimaksud Tuhan dengan hukumnya itu? Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bersujud
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kini kami datang ke hadapan-Mu yang kudus. Berilah kepada kami pengampunan dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka dan berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 183 ayat 1 dan 2. Epistel pada minggu kita hari ini tertulis di Keluaran 16 ayat 11 sampai 18. Marilah kita membaca dengan responsoria. Lalu
berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun di sekeliling perkemahan itu. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 258 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Mari kita mendengarkan warta jemaat bagi kita di minggu ke-9 setelah Trinitatis, Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik memelihara kesatuan roh. Yang kedua, jemaat yang bertambah. Mulai minggu ini menjadi anggota jemaat di gereja kita keluarga Bapak Markus Situmeang, Ibu Putri Boru Tambunan yang datang dari HKBP Brastagi, Resort Brastagi, tempat tinggal mereka di Wik Bethesda. Selamat datang bagi jemaat yang baru, kiranya menjadi jemaat yang bertumbuh di gereja ini. Yang ketiga, ibadah online melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Sejak Minggu 18 Juli 2021, gereja kita telah mengadakan ibadah online. Ibadah online anak sekolah minggu mulai pukul 6 WIB Bahasa Indonesia, pukul 7 WIB, dan ibadah bahasa Batak dimulai pukul 8 WIB. Diminta kepada semua jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut. Yang keempat, persembahan ibadah online. Persembahan ibadah sekolah minggu, ibadah keluarga, ibadah kategorial mencakup remaja, pemuda, kaum perempuan, dan kaum bapak. Juga ibadah minggu online bisa kita berikan kepada Sintuawik masing-masing atau kita antarkan ke kantor gereja. Yang kelima, jemaat yang meninggal. Hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 yang lalu, telah meninggal dunia satu orang dari jemaat kita, yakni Bapak Horman Sialoho almarhum dari Wik Moria, tutup usia 43 tahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, jemaat meninggal hari Senin 26 Juli 2021 yang lalu telah meninggal dunia satu orang dari jemaat kita, yakni Ibu Tiarma Simanjuntak almarhum dari Wik Sinai, istri dari Bapak Tiopan Sianipar, tutup usia 40 tahun. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang keenam, ibadah keluarga online. Ibadah keluarga online akan diadakan pada hari Rabu 4 Agustus 2021 mulai pukul 19.30 WIB. Diminta kepada semua jemaat untuk mengikuti ibadah tersebut di rumah masing-masing melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Yang ketujuh, ibadah online kategorial kaum perempuan. Ibadah online kaum perempuan akan diadakan pada hari Kamis 5 Agustus 2021 mulai pukul 16 WIB. Diminta kepada semua kaum perempuan mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Yang kedelapan, ibadah online kategorial kaum bapak. Ibadah kategorial kaum bapak akan diadakan pada hari Jumat 6 Agustus 2021 mulai pukul 19 WIB. Diminta kepada semua kaum bapak mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Yang kesembilan, ibadah online kategorial remaja dan pemuda. Ibadah kategorial remaja dimulai hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 mulai pukul 19 WIB. Ibadah online pemuda-pemudi dimulai hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 mulai pukul 20 WIB. Diminta kepada semua remaja dan semua pemuda-pemudi mengikuti ibadah tersebut melalui YouTube HKBP Estomihi Bengkong. Yang ke-10,
kegiatan panitia tahun pemberdaya distrik 20 Kepri. Melalui panitia kita telah melakukan beberapa hal di masa-masa PPKM ini, antara lain yaitu A. Akun media sosial HKBP Distrik 20 Kepri telah resmi di-launching pada hari Rabu 21 Juli 2021. Adapun akun media sosial tersebut mencakup media sosial Facebook dengan nama Distrik Kepri, media sosial Instagram dengan nama Distrik Kepri, media sosial YouTube yaitu HKBP Distrik 20 Kepri, dan media website hkbpdistrik20kepri.org. Yang B, QRIS HKBP Distrik 20 Kepri telah terbit dengan harapan gerakan 5.000 untuk tali kasih yang telah digagas dalam rapat panitia tahun pemberdaya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021. Yang ke-11, sayembara menciptakan lagu se-HKBP. HKBP melaksanakan program dalam situasi berjuang bersama melawan COVID-19 di Indonesia melalui menciptakan lagu yang dimulai dari tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021. Untuk informasi selanjutnya bisa kita tanyakan ke kantor gereja. Yang ke-12, jemaat yang sakit untuk didoakan. Yang pertama, Bapak Sintua S. Sinambela Ibu Boru Nenggolan dari Wik Bethesda saat ini perawatan di rumah. Yang kedua, Bapak S. Purba Ibu Boru Simanungkalit dari Wik Judea saat ini perawatan di rumah. Dan yang ketiga adalah Ibu Nyonya El Sinaga Boru Papahan dari Wik Betel saat ini perawatan di rumah. Yang ke-13, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada setiap anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 1 Agustus 2021. Kiranya Tuhan menambahkan berkat-Nya. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Demikianlah warta jemaat bagi kita pada minggu ini. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di gereja kita dalam 1 minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati semua persembahan yang telah kita sampaikan untuk kemuliaan nama-Nya dan sukacita bagi kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu kita hari ini kita telah menjalani beribadah di rumah saja hampir 1 bulan. Tepatnya kalau tidak salah pada tanggal 18 Juli 2021. Namun walaupun kita beribadah kepada Tuhan, tapi kita tidak bosan-bosannya walaupun kita beribadah di rumah. Firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihati kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang dikandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Sampai di situ firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa rasul yang begitu gencar dan begitu bersemangat di dalam pemberitaan tentang kebenaran dan juga tentang Kristus, dari antara para rasul yang dipilih oleh Tuhan dan juga yang ada juga dipilih oleh Tuhan, yaitu Paulus. Oleh sebab itu dalam kitab Perjanjian Baru yang paling banyak yang memberitakan tentang kebenaran jati diri Kristus serta kasih Kristus dan membangkitkan kebersamaan di antara jemaat yang telah menjadi Kristen adalah Paulus. Namun karena kegencarannya dan karena pemberitaannya,
Paulus menuliskan suratnya bahwa dia di penjara. Berada di penjara tidaklah merupakan hal yang enak. Mengapa? Karena jauh dari keluarga, dari saudara-saudara kita. Tidak bisa kita dengan menghirup udara yang segar. Karena dibatasi ruang lingkup kita, diameter daripada perjalanan kita, kehidupan kita hanya sekian meter, dan jarang sekali bisa menghirup udara segar. Tidak enak apabila kita di penjara. Dikatakan Paulus, sebab itu aku menasihati kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Siapakah orang yang dipenjara? Apabila kita datang ke LP, lembaga pemasyarakatan, apa saja yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah kejahatan. Orang yang dipenjara adalah orang yang berbuat jahat. Orang yang dipenjara adalah orang yang merugikan orang lain, seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, atau juga merugikan negara, yang bisa jadi dia memberikan dokumen-dokumen negara, atau juga gerombolan pemberontak-pemberontak yang memberontak terhadap pemerintahan dan yang lain-lain sebagainya. Itu sebenarnya yang mendiami lembaga pemasyarakatan. Itu sebenarnya yang seharusnya, yang semestinya dan wajar untuk dijalankan setelah pengadilan dan sebelum pengadilan dia berada di dalam penjara. Namun selain perbuatan yang merugikan orang, atau selain perbuatan yang merugikan umum, ada perbuatan yang dianggap jahat yang hampir serupa dengan yang dialami oleh Rasul Paulus, yaitu dianggap melakukan penistaan agama. Siapa itu? Yaitu saudara kita, Basuki Cahaya Purnama, atau dahulu dikatakan Ahok. Sebenarnya tidak penistaan agama, tapi pengarahan mengenai hal-hal yang baik yang sebenarnya patut dilakukan oleh orang yang beragama. Itu merupakan tujuannya. Namun yang lebih luar biasanya adalah Rasul Paulus. Dia tidak merugikan orang lain, tapi dia dimasukkan penjara karena dia dianggap melakukan kejahatan, pemberitaan tentang kerajaan Allah, pemberitaan tentang kabar baik tentang Yesus Kristus, dianggap merupakan kejahatan yang sangat besar yang tidak dapat ditolerir, dan akhirnya dia dicari-cari dan dia dimasukkan ke dalam
penjara. Bayangkan Basuki Cahayapurnama yang merupakan gubernur DKI Jakarta pada waktu itu, kemudian dia dipenjara. Rasul Paulus pun demikian, bahkan super ketat. Tapi apakah Paulus menyesal? Tidak. Bahkan dia katakan bahwa dia tahu dan dia mau akibat dari pemberitaan Kristus dia dipenjara. Itu suatu panggilan, seperti yang dikatakan di ayat 1 tadi, berpadanan dengan panggilan. Suatu perpadanan dari buah panggilan. Dia berusaha untuk menguatkan jemaat walaupun dia di penjara, untuk tetap memelihara kesatuan roh. Seperti halnya topik kita minggu ini, yaitu memelihara kesatuan roh. Dia tidak mengarahkan atau menghasut daripada jemaat untuk bereaksi oleh karena dia di penjara. Demikian hal dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dia memiliki pengikut, ada yang berempati dan bersimpati kepadanya ketika dia menjabat sebagai gubernur, dan juga ketika dia berada dalam pesakitan atau menghadapi pengadilan sampai putusan pengadilan datang atau ketukan daripada vonis dilontarkan oleh hakim. Tidak hanya beragama Kristen yang menjadi pengikut atau yang berempati dan bersimpati kepada Ahok, tapi dari beragama lain pun ada, dan mungkin saja lebih banyak dari yang beragama Kristen. Ketika vonis dinyatakan atau sebelum vonis dinyatakan, dia berada di penjara di Kelapa II, Cilangkap, markas kepolisian. Dan banyak berbondong-bondong para empati dan pemerhati dan simpatisan dia yang mengikuti dia. Dan ketika dia hendak memasuki pintu masuk kantor atau tempat markas kepolisian yang ada di Kelapa II, dia kembali menyapa yang berempati dan bersimpati kepadanya agar kembali pulang ke rumahnya masing-masing atau pergi ke rumahnya masing-masing dengan alasan dia aman di rumah tahanan Kelapa II, Cilangkap. Apabila BTP atau Ahok pada saat itu tidak memberikan statement atau himbauan kepada masyarakat yang bersimpati kepadanya, bisa saja terjadi bentrok, bisa saja terjadi kericuan yang besar, dan persatuan kesatuan bangsa menjadi tercabik-cabik.
Dan itu yang tidak diinginkan oleh BTP atau Ahok. Dia ingin agar kesatuan bangsa itu tetap terpelihara, dan bukanlah merupakan hal yang mudah. Hingga pada saat ini, kesatuan dan persatuan bangsa tetap berada dalam kawasan yang bisa saja tercerai-berai dan juga tercabik-cabik. Oleh sebab itu, banyak daripada kita berusaha untuk menempatkan diri kepada kehidupan kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita yang berbangsa. Itu yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan bahwa tujuan kita menjadi Kristen adalah untuk menjaga kesatuan, untuk memelihara kesatuan. Kesatuan apa? Kesatuan roh, kesatuan yang didirikan oleh Kristus, kesatuan sebagai orang-orang Kristen. Kesatuan yang dimaksud menjaga dan memelihara kesatuan yang dimaksud bukanlah dengan uang. Menjaga dan memelihara kesatuan bukanlah dengan logika, tapi menjaga dan memelihara kesatuan adalah dengan kasih. Kasih dalam pelayanan dan kasih dalam pengorbanan. Namun banyak juga yang cuek, acuh tak acuh, yang menjadi simpatisan dan pengikut Rasul Paulus. Walaupun Paulus dipenjara, dia menganggap enteng dan tidak peduli sama sekali. Dia menutup telinganya, dia menutup matanya. Tapi Paulus tidaklah gentar menghadapi situasi yang terjadi pada dirinya. Dan mungkin saja Paulus juga tidak mengharapkan hal itu terjadi. Kenapa? Karena dia bersama dengan Kristus. Bila Kristus di pihak kita, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Dan yakin, dan itulah himbauannya, walaupun dia di penjara, tapi perjalanan kabar baik tetap berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Pemberitaan kabar baik tentang Kristus tidak terhenti, dan itulah dia menasihati, dia menghimbau, yaitu supaya kita tidak meninggalkan persekutuan yang biasanya kita lakukan. Sebab semua orang, sebab kita dipimpin oleh Roh Allah. Yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Maka dia mengatakan di dalam Rom 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Atau biasa doi supaya hancur suatu organisasi, maka yang diciduk, maka yang ditangkap adalah pimpinannya, adalah pemimpinnya. Tetapi seperti
perjalanan kehidupan kekristenan dan perkataan daripada orang bijak yang pernah kita dengar atau sering kita dengar, semakin dibabat, semakin merambat. Pemimpin kita bukan manusia. Pemimpin kita adalah Allah. Pemimpin kita adalah Kristus. Oleh sebab itu, karena pemimpin kita Kristus, maka tabiat kita, sikap dan sifat kita hendaklah juga berdiam pada pelayanan Kristus. Apa tabiat Kristus? Dia rendah hati. Di manakah dia rendah hati? Dia adalah anak Allah yang maha kuasa, tapi dia mau menjelma. Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia menanggalkan kehebatannya, keallahannya, dan mau bersama-sama dengan kita. Itulah yang rendah hati. Dia tidak congkak. Dia tidak menganggarkan yang ada pada dirinya atau kuasa yang ada padanya karena dia adalah anak Allah. Tapi dia mau duduk bersama-sama dengan kita. Tidak hanya duduk, namun dia bersifat lemah lembut. Orang yang bersifat lemah lembut adalah orang yang menyampaikan isi hatinya atau pengajarannya dengan lugas, mengarahkan ke hal-hal yang baik. Ada orang yang mengajar dengan perkataan tapi dia menyudutkan. Isi dari perkataannya begitu kasar yang bisa saja menghujat ataupun menyalahkan. Tapi Kristus tidak. Dia menyampaikan kelembutannya dengan melakukan perumpamaan-perumpamaan. Dan dia tidak sijuluk matani horbo. Dan juga sabar. Bagaimana dia memberitahukan kejadian yang akan datang kebersamaannya bersama murid-muridnya yang tidak percaya dia adalah Mesias. Dia sabar memberitakannya. Dan itu merupakan rendah hati, lemah lembut, sabar adalah merupakan buah-buah roh. Di dalam kitab Galatia itu kita harus tahu bahwa kita tidak sendiri. Bukan kita saja yang bekerja, tapi Allah juga bekerja. Seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bayangkan, sedangkan Allah aja bekerja, berarti kita juga harus bekerja. Sebagai orang Kristen melakukan suatu pekerjaan
sebagai seorang kaum bapa melakukan pekerjaan untuk membutuhi kebutuhan daripada keluarganya. Dan itu yang dikatakan oleh Yesus. Seperti doa yang diucapkan oleh Yesus, yaitu satu dengan Bapa, satu dengan kita, bahwa kita satu kepada Bapa melalui Yesus Kristus, bahwasanya Yesus itu telah menyatu dalam diri Bapa. Dan itulah yang dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat yang kelima. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Tujuan dari kesatuan roh adalah supaya semua orang menyembah kepada Yesus dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Asa nasa ulunitot marsoba tu Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan Paulus sama dengan keadaan kita pada saat ini. Paulus mengatakan dia di penjara, dan kita juga pada saat ini adalah di penjara. Kenapa saya katakan kita di penjara? Karena kita lebih dimintakan supaya lebih banyak di dalam rumah. Kalau Paulus di penjara di dalam sel, tapi kita di penjara di dalam rumah kita. Artinya kita lebih banyak waktu kita di rumah. Mengapa seperti itu? Apakah itu merupakan kehendak kita? Apakah itu yang merupakan tabiat kita? Tidak. Tapi karena situasi keadaan yang masa pada saat ini, di mana COVID atau dikatakan sorimago yang menghinggapi dunia, menghinggapi bangsa kita, bahkan menghinggapi daerah yang kita tempati pada saat ini, menghinggapi kehidupan kita. Banyak saudara-saudara kita atau juga yang sedunia yang kita saksikan melalui pertelevisian yang terpapar COVID menemui ajalnya. Dan bahkan di tempat kita banyak juga yang terpapar COVID. Oleh sebab itu harus kita yakini bahwa Allah turut bekerja dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kita. Kita harus katakan dengan iman bahwa memang Presiden Jokowi yang dipilih oleh Allah. Mungkin ada yang mengatakan, kok Amang katakan demikian sih? Dia kan tidak beragama Kristen. Dia akan beragama Islam. Tuhan bisa memilih siapa saja yang menjadi alatnya. Tuhan bisa memakai siapa saja dengan tujuan kemaslahatan untuk kebaikan umatnya, untuk kebaikan kita. Bila Presiden Jokowi mengatakan kebijakannya pada saat ini untuk melakukan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjaga kesehatan, baik itu berjemur, baik itu meningkatkan imun, dan juga memakai hand sanitizer, karena Tuhan menunjukkan Dia mengasihi kita. Bila Presiden saja mengerahkan segala pikiran kebijakan, belas kasihannya kepada kita, mengapa kita tidak peduli? Bila Presiden menghargai nyawa kita, mengapa kita tidak menghargai?
hendaklah kita tidak hanya memelihara kesatuan roh saja, tetapi kita juga memelihara kesatuan bangsa. Memelihara kesatuan roh tidak hanya harus beribadah di gereja saja, atau dalam arti pada saat ini kita paksakan untuk beribadah ke gereja, padahal itu menimbulkan suatu kerumunan. Tapi berada di rumah juga merupakan memelihara kesatuan roh. Sama halnya yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja pada mulanya yang beribadah di rumah-rumah. Demikian juga memelihara kesatuan bangsa. Juga kita di rumah saja. Siapa tahu kita adalah OTG, orang tanpa gejala. Atau siapa tahu kita tertular ketika kita berada di luar rumah. Mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, memelihara kesatuan roh, yakni beribadah di rumah saja hingga COVID atau Sorimago ini dapat sirna di bumi pertiwi kita ini, dan juga memelihara kesatuan roh, yaitu menjaga diri kita, menjaga diri saudara-saudara kita, supaya kita tidak menjadi penular, atau supaya kita tidak tertular. Peliharalah kesatuan roh dan peliharalah kesatuan bangsa dengan kasih satu Tuhan, satu iman, dan satu pengharapan. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa hingga pada saat ini kami dapat memuji Engkau, walau sebenarnya ya Tuhan merupakan tabiat kami yang di luar nalar kami, di luar dari kebiasaan kami ya Tuhan. Kami diharuskan untuk beribadah di rumah, yang biasanya kami dapat berkumpul bersama saudara-saudara kami yang seiman, tapi kami beribadah, berkumpul dengan keluarga kami. Itu adalah untuk kebaikan kami. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami melalui pesan pemerintah kami, karena keadaan situasi pada saat ini banyak saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Meningkatnya ya Tuhan orang yang terkena COVID, yang sangat kami takuti, karena bisa ya Tuhan, dan banyak ya Tuhan dari saudara-saudara kami ya Tuhan, hingga akhirnya berujung menemui ajalnya. Engkau jagai kami, lindungi kami ya Tuhan, dan kuatkan kami untuk menjalankan hari-hari kami di luar dari kebiasaan kami, dan hingga pada saatnya ketika telah selesai, sama seperti Nuh ya Tuhan, yang surut air, yang surut COVID pada saat ini, kami dapat melakukan kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, karena Engkau yang menyelamatkan kami. Tidak hanya penyelamatan akan dosa kami, tapi juga kehidupan kami di masa sekarang ini.
kiranya kami berserah kepadamu dan mau ya Tuhan menjalani tata ketidakbiasaan di dalam kehidupan kami dan masa depan bangsa ini, masa depan gerejamu dapat terjaga dan terpelihara, karena kami yakin kami punya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Amin. Penutup. Satu Tuhan, satu iman, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oleh karena itu, berusahalah memelihara kesatuan roh. Kamu telah dipanggil ke dalam satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Oleh karena itu, hiduplah sesuai dengan panggilannya. Oleh karena itu adalah menjadi kesaksian bahwa satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang menimpa dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.